Selamat pagi, bertemu kembali di seri pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengajak kita semua belajar tentang revolusi mental, keadaban, dan pendidikan humanistik. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah sedang melaksanakan gerakan revolusi mental nasional atau GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, tentu saja bukan tanpa masalah. Gerakan revolusi mental ini ada karena pemerintah atau kita bangsa Indonesia merasa bahwa ada masalah dengan mental kita, ada masalah dengan moralitas kita. Oleh karena itu menjadi penting saat ini kita mencoba melihat bagaimana revolusi mental ini diterapkan dan bagaimana upaya pemerintah membangun keadaban terutama melalui dunia pendidikan. Nah, adab manusia sebenarnya tercermin pada karakter baik. Menurut Licona, kebaikan itu adalah rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi jika seseorang memiliki rasa hormat dan tanggung jawab, itu bisa dipastikan bahwa orang itu memiliki sifat kebaikan. Nah, untuk mewujudkan kedua nilai utama dalam bentuk rasa hormat dan tanggung jawab itu, maka di dalam pendidikan menurut Licona perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, toleransi, kehati-hatian, disiplin diri, membantu dengan tulus, rasa terharu, bekerja sama, teguh hati, dan nilai-nilai demokrasi. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya posisi atau peran pendidikan dalam upaya menciptakan orang-orang baik yang ketika orang-orang baik itu tumbuh dan berkembang, maka akan muncul keadaban dalam masyarakat kita. Dan ketika masyarakat kita beradab, maka gerakan revolusi mental ini akan berhasil. Nah, revolusi mental itu sendiri sebenarnya didefinisikan sebagai gerakan di mana kita melakukan gaya hidup baru dengan mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja. Yang kalau itu kita bisa lakukan secara cepat, maka kehidupan bernegara kita akan menjadi lebih sehat dan akan secepatnya sehat. Nah, implementasi gerakan nasional revolusi mental di dunia pendidikan itu diprogramkan melalui penguatan pendidikan karakter. Nah, di Indonesia penguatan pendidikan karakter ini kelihatannya masih walaupun sudah jalan tapi masih terus ada upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya penguatan lagi, perlu dievaluasi pelaksanaannya. 5 nilai utama di dalam pendidikan karakter yang saat ini sedang dilaksanakan di sekolah-sekolah antara lain adalah nilai utama religius, nilai utama nasionalis, nilai utama mandiri, nilai utama gotong royong, dan nilai utama integritas. Pendekatannya itu melalui kelas, melalui budaya sekolah, dan melalui komunitas. Nah, inilah 5 nilai utama revolusi mental yang saat ini sedang dilaksanakan melalui bidang pendidikan. Sementara itu sejak awal setiap pendidik belajar ilmu pendidikan sudah disampaikan atau sudah diajarkan tentang teori pendidikan humanistik. Teori pendidikan humanistik itu yang pertama berlandaskan pada pemahaman atau pengertian tentang humanisme, di mana ketika kita mampu memanusiakan manusia, itulah berarti kita telah memiliki atau punya paham humanisme. Dan pendidikan sendiri merupakan usaha sadar membimbing manusia menjadi dewasa. Dengan demikian, pendidikan humanistik itu merupakan usaha sadar untuk membangun keadaban manusia dengan memanusiakan manusia. Nah, ini berhubungan erat dengan
atau berkaitan dengan revolusi mental, pendidikan humanistik ini sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah betul-betul melaksanakan pendidikan humanistik di sekolah-sekolah? Mari kita coba lihat melalui pemahaman kita dulu tentang humanisme. Tadi memang sempat kita singgung bahwa humanisme itu merupakan bentuk kesadaran ataupun keyakinan untuk memanusiakan manusia. Nah, fokus dari humanisme itu adalah membantu siswa menjadi manusia yang berperi kemanusiaan dan dapat mengaktualisasikan diri. Jadi tidak saja rasa hormat kepada orang lain, tetapi bagaimana seseorang bisa membangun dirinya, bisa mengembangkan dirinya, sehingga dia cukup punya kepercayaan diri untuk mengaktualisasikan diri. Nah, humanisme itu memiliki tujuan untuk membantu siswa menemukan dan mengembangkan diri yang sebenarnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, dalam perkembangannya humanisme itu mengambil prinsip-prinsip yang ada dalam progresivisme dan eksistensialisme. Nah, coba sekarang kita lihat. Jadi justifikasi untuk humanisme itu diambil dari prinsip-prinsip progresivisme dan eksistensialisme. Prinsip progresivisme yang diambil oleh humanisme itu antara lain pemusatan pendidikan pada anak, peranan guru yang non-otoritatif, fokus pada keaktifan dan keterlibatan murid, dan aspek-aspek pendidikan yang demokratis dan kerjasama. Sementara sebagian prinsip eksistensialisme yang diambil oleh humanisme adalah menempatkan dan menekankan pada keunikan individu, menekankan pada pencarian makna diri dan keberadaannya sebagai manusia. Ini prinsip-prinsip eksistensialisme yang diadopsi oleh humanisme. Nah, humanisme berpusat pada keinginan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari persaingan, disiplin yang keras, dan rasa takut menemui kegagalan. Jadi dalam prakteknya humanisme itu di dalam lingkungan pendidikan itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari persaingan. Jadi di sana tidak terlalu diperhitungkan ranking, ya, tidak perlu anak diberikan peringkat. Bagaimana dia membebaskan dirinya dari persaingan. Anak juga tidak diikat dalam disiplin yang sangat kuat, dan anak tidak ditanamkan akan kegagalan, akan rasa takut menemui kegagalan. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin akan lebih bisa memberikan anak-anak pada suasana yang lebih nyaman. Menciptakan hubungan yang penuh keyakinan dan rasa aman itu juga menjadi bagian penting. Nah, hubungan ini tentu saja akan membebaskan para siswa dari rasa takut dan sifat-sifat merusak, bahkan sebaliknya menambah kekuatan untuk tumbuh optimal dan mengembangkan kreativitas. Dan yang lebih mendasar adalah bagaimana siswa itu dapat mengaktualisasikan diri daripada sekedar penguasaan ilmu pengetahuan sebagai tujuan pendidikan. Jadi penguasaan ilmu pengetahuan menjadi kurang penting kalau dibanding dengan bagaimana anak diberikan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri. Dalam prakteknya humanisme mengedepankan keterbukaan, penggunaan imajinasi, dan membiasakan merenung. Nah, para guru dianjurkan bekerja sama dengan individu atau kelompok-kelompok kecil. Nah, akibat yang mungkin timbul dari teori pendidikan humanistik ini adalah orientasi siswa yang mungkin menghindar dari orientasi kelompok masyarakat modern. Nah, ini. Jadi itu antara lain
Kemudian pendekatan yang bisa dilakukan dalam praktek pendidikan adalah bagaimana kita menciptakan kelas yang terbuka, sekolah yang bebas, sekolah yang tanpa gangguan. Ini adalah pendekatan-pendekatan untuk menciptakan atau untuk menerapkan humanisme itu sendiri. Nah, sementara secara operasional di kelas bisa dilakukan mengubah-ubah layout kelas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa. Kemudian ruang kelas diberikan perabot dan peralatan yang beragam sesuai dengan minat siswa. Setiap ruangan dilengkapi dengan sumber belajar sehingga siswa dapat menggunakan atau memodifikasinya. Jadwal dan materi tidak boleh terlalu padat sehingga kesempatan bekerja sama yang luas disertai dengan mobilitas fisik. Guru memanfaatkan waktu untuk membantu individu atau kelompok kecil. Guru tidak mengontrol siswa, tetapi membantu siswa untuk mendapatkan dan memutuskan apa yang membuat mereka tertarik. Dalam kelas yang bebas, seorang murid diharapkan dapat memahami dirinya sendiri daripada mengharapkan mau jadi apa dirinya kelak. Nah, guru harus dapat merasakan perbedaan-perbedaan individu muridnya, sehingga dia dapat membantu murid itu untuk memahami dirinya. Jangan sampai digeneralisir bahwa semua murid itu sama, semua murid itu dianggap sama. Jadi keunikan-keunikan pada individu ini menjadi perhatian khusus para guru untuk membantu murid itu menemukan dan memahami dirinya sendiri. Guru harus memaknai apa yang benar-benar terjadi di dalam kelas, bukan membuat asumsi yang didasarkan pada prasangka-prasangka kepada murid. Ini penting. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya, humanisme itu ada humanisme klasik dan modern. Ya, kalau pemahaman kita tentang humanisme yang definisinya adalah memanusiakan manusia, itu masuk dalam kategori humanisme klasik. Tetapi dalam perkembangannya humanisme itu memiliki makna menempatkan manusia sebagai makhluk yang kreatif, yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar, bukan berarti oleh kekuatan-kekuatan tidak sadar, melainkan oleh nilai-nilai dan oleh pilihan-pilihannya sendiri. Potensi kebaikan akan teraktualisasi jika ada stimuli yang baik dari lingkungannya. Nah, secara empiris ya, kita harus bisa menciptakan kondisi situasi yang mendorong terciptanya masyarakat yang berkembang. Dan implementasinya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Berkaitan dengan aktualisasi diri, bisa menggunakan teori Maslow tentang kebutuhan. Ada juga teori medan kehidupan, bahwa manusia akan berkembang kalau berada pada medan kehidupan dan lingkup yang mendukungnya. Life space, ada 3 ruang. Ruang dunia nyata, ruang psikologis, ruang personality atau pribadi yang bersangkutan. Jika terjadi saling tarik-menarik yang kuat, maka personality ini akan berubah. Tetapi jika magnet ruang di luarnya tidak kuat, maka personality tidak berubah. Nah, ini yang pernah disampaikan oleh Kurt Lewin. Kemudian juga ada teori transpersonal, sebuah kemampuan yang berada di atas kemampuan pribadi. Manusia sering kaget karena mampu mencapai melebihi kemampuan yang dia yakini. Lebih banyak spiritual, yang aspek-aspek spiritualitas yang kadang kita yakini mampu mendorong kita mencapai atau melampaui dari kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita juga mengenal humanisme romantis. Sebelumnya humanisme telah menemukan model-model kesempurnaan manusia dalam tradisi ilmiah, sastra, agama, dan intelektual serta pencitraannya. Tetapi penganut humanisme romantis dengan angkuhnya mengoreksi masa lalu yang dianggapnya tidak menemukan apa-apa dalam tradisi dan membenarkan motif setiap orang untuk menentukan kepuasan tersendiri dalam menghadapi kenyataan yang lebih keras. Untuk itu nilai tradisional disingkirkan, petualangan pribadi dan persiapannya dilakukan dalam dunia pendidikan.
kebebasan menjadi kata kunci dan termasuk kebebasan mengaktualisasikan potensi diri dalam proses pendidikan. Ini humanisme romantis. Nah, bagaimana hubungannya dengan penerapan penguatan pendidikan karakter di sekolah? Nah, di dalam penerapan pendidikan atau penguatan pendidikan karakter di sekolah, sebagaimana tadi kita bicarakan bahwa ada 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, maka penerapannya harus mencakup dalam keseluruhan aktivitas, baik intrakurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, jadi saya kira ini nanti praktek di sekolah ini benar-benar harus sudah dirancang, didesain, dan waktunya harus disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan sekolah. Bagaimana anak-anak melaksanakan kelima nilai utama itu, baik dalam kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya nilai utama religius itu menjadikan individu sebagai sentral aktivitasnya, dan kemudian secara vertikal seseorang mampu berhubungan dengan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Terus kemudian mampu mewujudkan cara berelasi dengan sesama atau membangun hubungan dengan sesama dengan cara-cara yang baik, memunculkan sikap toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, membela dan melindungi yang lemah. Ini bentuk-bentuk bangunan relasi antar sesama manusia. Kemudian juga bagaimana seorang individu mampu berdampingan secara harmoni dengan alam, dengan menjaga keutuhan ciptaan Tuhan, yaitu dengan pembiasaan hidup bersih, menjaga lingkungan, ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Ini mungkin penerapan untuk pendidikan di sekolah. Sementara secara vertikal ke atas, bagaimana keimanan ditanamkan, ajaran agama betul-betul diberikan dengan keyakinan dan tata cara beribadah yang benar, beragama dengan menggunakan akal sehat, beragama dengan tetap mengembangkan rasa toleransi. Ini religius. Kemudian sikap nasionalis adalah sikap untuk mampu mengapresiasi, menjaga, dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri, ya, dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga semakin memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Dan perlu ditekankan bahwa semangat untuk berprestasi, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, cinta tanah air, mengutamakan produk Indonesia, taat hukum, disiplin, itu juga bagian dari sikap atau karakter nasionalis. Nah, karakter yang ketiga adalah mandiri. Bagaimana anak-anak ditanamkan sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Walaupun pada saat-saat tertentu kita harus bekerja sama dengan orang lain, tetapi sikap percaya pada kemampuan diri sendiri itu harus terus ditumbuhkan. Profesional, kreatif, sehat, tahan banting, semangat kerja, berani, teguh dalam prinsip, pembelajar sepanjang hayat, itu juga bentuk-bentuk kemandirian yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, karakter selanjutnya, yaitu yang keempat, adalah gotong royong. Gotong royong itu adalah kemampuan bekerja sama satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas. Nah, ini terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian karena miskin, tersingkir, dan terabaikan di dalam masyarakat. Ini perlu ada upaya-upaya untuk memperhatikan mereka secara bersama-sama, sehingga rasa gotong royong itu sudah ditumbuhkan sejak kecil, ditumbuhkan sejak di sekolah, sejak masa kanak-kanak.
sehingga akan timbul, akan terbangun kebiasaan bekerja sama, solidaritas, dan anak-anak biasa terlibat dalam komunitas berorientasi pada kebaikan bersama. Ya. Dan yang kelima adalah integritas. Integritas ini sikap kita yang selaras antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, dari sinilah akan muncul sikap-sikap keteladanan, ya, sopan, kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, sportif, tanggung jawab, termasuk sikap anti korupsi. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan berkaitan dengan integritas. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa manusia memiliki keadaban jika berkarakter baik. Untuk membangun keadaban perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter. Di Indonesia dilakukan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang implementasinya di bidang pendidikan adalah penguatan pendidikan karakter. Pendidikan humanistik adalah usaha sadar manusia untuk membangun keadaban dalam rangka memanusiakan manusia. Dengan demikian, pendidikan humanistik diterapkan dengan penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan karakter adalah cara paling efektif untuk terjadinya revolusi mental. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu pada seri pendidikan berikutnya.